Oke. Di dalam komunikasi ada dimensi isi, dimensi hubungan. Isi adalah konten, hubungannya adalah relationship. Pesan perlu memotivasi. Motivasi untuk mandiri, motivasi untuk semangat belajar. Jadi jangan ngomongin pelajaran doang. Oke, saya ngomong pelajaran penting. Iya, penting. Tapi jangan nggak ada ini. Motivasi anak didik, ya. Memotivasi untuk berani, untuk kreatif. Cara menurunkan motivasi, mengantarkan motivasi, bisa juga dengan permainan-permainan. Seperti misalnya ada, kemarin tuh ada kayak misalnya, semangat, silakan tulis kata-kata semangat, nulis, atau kata-kata perasaan kamu hari ini apa, tulis, anak-anak. Itu adalah interaksi yang dalam konteks memotivasi. Jadi ini juga perlu kita antarkan. Menumbuhkan rasa kebersamaan di kelas. Bagaimana bikin anak nih ngerasa aku nih lagi di kelas loh sama teman-temanku, karena tadi kelas itu penting. Membantu siswa terhubung dengan guru dan temannya. Bagaimana caranya? Kita perlu cari cara yang tidak hanya pelajarannya, tapi juga menumbuhkan rasa kebersamaan di kelas. Misalnya, caranya untuk online adalah gurunya ada, datang. Jangan, oke, silakan kerjakan. Nanti Ustadz atau Ustazah balik lagi ya, gitu. Enggak ada. Nanti atau misalnya ini ya, dipantang ditinggal. Bayangin. Beda kan? Dengan ada di sini. I'm here for you, ya kan? Nah, buat feedback. Oke, silakan feedback. Itu seolah-olah kebersamaan itu hadir. Penilaian teman sekelas. Oke, silakan kasih penilaian. Atau penilaian terhadap kelompok, ya. Silakan bikin kelompok sharing. Nanti misalnya ada kelompok sharing. Si kelompok ini silakan sharing, kelompoknya ada sekian orang. Gantian aja kelompok itu, si kelompok itu yang boleh ngomong gitu. Nanti ada yang kasih komentar. Jadi kayak di kelas, gimana caranya kita cari cara. Kemudian konten yang bervariasi, ini menciptakan kebersamaan di kelas. Menciptakan kebersamaan, keterbukaan diri. Misalnya kita bahas, anak-anakku tercinta, Ustazah mau cerita tentang kucing Ustazah nih di rumah. Hari ini, kucing Ustazah ini lahiran 3 loh. Nah, kucing itu gini. Sekilas saja. Make a personal things. Dikit. Kemudian jadilah diri sendiri, ya. Be yourself. Ini saya yang kayak begini ya udah gitu. Tapi bukan berarti be yourself, tapi be a good of yourself. Bukan be yourself apa adanya, ngaco juga. Ya udah, gini, nggak bisa kayak gitu. Be a good of yourself gitu. Upayakan jadi yang terbaik. Tapi jangan jadi orang lain, jadi aneh, enggak. Mari kita lihat lagi tadi kita bahas tentang word ya, bagaimana kata ini melalui konten juga dan lain sebagainya. Nah, ini lagi ya tentang words ya. Words have power. Penyampaiannya sama makna ya. Kalau teknis-teknis pakai apps dan lain sebagainya silahkan pelajarin lagi nanti ya. Prinsipnya komunikasi itu sama makna. Di kepala saya jambu air, di kepala Anda jambu air. Di kepala saya jambu batu, di kepala Anda jambu batu. Gitu. Jadi, pesannya gimana ya caranya agar pelajaran subjek, misalnya ya dalam bahasa Inggris, passive voice atau conditioning, ya. Itu sampai di siswa itu sama bentuknya. Ini PR kita nih. Rumusnya bisa bikin dia ngerti dan enak. Ya. Balik lagi, dimensi isi, dimensi hubungan. Karena ini penting, tapi juga ini penting. Jadi penyampaiannya juga positif.
ini bisa salah paham ya. Mari kita iseng dan dengerin sedikit ya. Nggak muncul nih. Baiklah, di skip aja. Kok nggak muncul ya? Baiklah, skip aja. Oke. Pesan jelas sehingga siswa memahami inti yang disampaikan. Kemudian baca lagi, pastikan. Ketika kita menyampaikan pesan. Jadi jangan sampai nulis pesan, kirim langsung. Tapi kita baca lagi, ngerti nggak ya? Kira-kira udah ngerti belum? Tes pada siswa untuk tahu area mana yang kurang pas. Jadi penting nih untuk menyampaikan verbalnya jelas. Lengkap. Waktu singkat, banyak hal yang akan diungkapkan. Catat, pastikan hal-hal yang disampaikan. Ya, jadi kita catat ini nih yang saya harus sampaikan. Waktunya singkat soalnya. Jadi kita harus benar-benar memanfaatkan, mengkombinasikan pendekatan gambar, table untuk mencapai tujuan. Sweet, short, and sweet. Ya, kita cari cara gimana caranya. Komunikasikan respect, menampilkan profesionalitas dan penghargaan. Kesannya nih kita nih profesional gitu. Dan ada juga apresiasi, ya. Pastikan konfirmasi, ya. Pastikan konfirmasi. Baca lagi, minimalisir potensi kesalahpahaman. Pastikan pesan telah diterima, info telah dilakukan, confirm pemahaman. Misalnya confirm udah ngerti belum atau setuju enggak gitu. Privacy untuk isu sensitif. Misalnya mau ngasih sesuatu tidak secara terbuka, misalnya mau komplain sama seseorang anak misalnya ya, mau memberikan pelajaran lah gitu ya. Tidak secara terbuka, gunakan japri, gunakan email, ingat ya, karena kita menjaga hubungan dan bangun kepercayaan. Ini perlu strategi yang berbeda dari ini apa namanya dari yang biasa kita gunakan ya. Kalau biasanya kita panggil, ini pakai japri ya. Kemudian voice. Ya, voice ini penting sekali nih ya. Tadi kita udah bahas words, penting, sama metode-metodenya silahkan ditambahkan dengan teknik-teknik apps dan lain sebagainya ini ya. Ini kunci-kuncinya adalah jelas. Ini voice penting sekali. Suara itu penting sekali. Agar tidak salah interpretasi, jelas, kecepatannya juga bisa dikonsumsi. Misalnya begini, saya suka bete sama orang yang ngebahas isu berat tanpa ada PPT, terus ngomongnya nerleng, gitu. Kagak ngerti. Itu isu yang harus dikunyah dulu. Ngomongin isu-isu fisika, kimia, dan lain sebagainya, tapi nereleng begitu, itu susah ngertinya. Sementara nih kita harus benar-benar memahami bagaimana satu pesan itu dikonsumsi. Satu, contohin apa? Jelas, kata-kata suaranya jelas, kecepatannya juga dengan baik, kira-kira orang tuh mengertinya seperti apa, kekerasannya cukup baik, intonasinya, tinggi nadanya, intinya enak deh, mudah deh, sederhana, enak kedengerannya gitu ya. Ini sama dengan enak kedengerannya gitu ya, pas gitu ya. Alhamdulillah mengawali
I'm excited to help you enhance your communication and how your listeners respond to you. The skills and techniques I share will give you and your team immediate value. It's important to communicate a clear and concise message if you want to influence others. What I'm trying to say is that I may be way off base here, but to be honest with you, without feedback and coaching from others, and this may be a stupid idea, but it will be difficult to enhance your ability to communicate. We purchase trends are similar among the different age ranges, except for those who are, and make sure you get that point. And you see these points, I want to really highlight that point. We've got a lot of trends going on. That's really important for you to get. Most individuals want to be more comfortable, staying on their feet and getting to the point. But what they actually don't realize is the way they structure is confusing and cluttered with unnecessary words. So basically, their sentences run together and they lose their listeners. You know what I mean. Most important delivery skill is eye connection, because it's the only skill that conveys trust and believability. For the majority of us, we don't feel comfortable looking at people directly in the eye, and as a result, we lose the ability to connect, to engage, and we won't have that opportunity to influence them to take action. You're thinking, I would never behave this way. When was the last time you took a close look at how your listeners perceive you? My commitment to you is to help you and your team to I announced today that I'm forming a presidential exploratory committee. I'm not just starting a campaign, though. I'm beginning a conversation with you, with America, because we all need part of the discussion. We're all going to be part of the solution, and all of us have to be part of the solution. Let's talk about how to bring the right end to the war in Iraq and to restore respect for America around the world. How to make us energy and itu adalah suara. Bisa melihat ya perbedaan-perbedaan, bagaimana kita menyampaikan, bagaimana ekspresi, kalau yang tadi yang ada 8 itu ada ekspresi wajah, ada pilihan kata, ada suara, dan lain sebagainya. Yang Hillary kita belajar tentang ekspresi suara, tentang ekspresi wajah, dan lain sebagainya. Ekspresi wajah, happiness, sad, anger, ya, dan lain sebagainya. Body language itu penting. Sekali lagi modal kita cuma segini, ya. Manfaatkan nih, ya. Ini kalau ini ada ditampilkan semuanya, ini juga beresiko, ya. Gimana rasanya gitu? Ini gimana rasanya ngelihat ini segini nih, ya. Gimana interaksinya? Siapkan diri dengan suasana yang nyaman. Tampilan. Nah, saya tadi suka sekali ketika Ustadz Suhairi mengingatkan penampilan penting, ya. Betul. Jadi kita perlu menampilkan diri dengan baik. Guru mengenakan pakaian formal ketika tes di sekolah itu ditujukan untuk mengatakan tes ini penting loh, gitu. Penampilan kita yang rapi di sekolah untuk menyatakan penampilan kita ini penting ya, gitu. Jadi kita perlu menampilkan sebaik mungkin, ya. Inovasi. Banyak yang perlu kita lakukan untuk inovasi. Kita harus kreatif, Ustazah semua. Kita perlu mencari cara kreatif dalam mengajar. Oh, ini nih yang kalau offline nih, ya kan? Gimana ya online-nya?
Kita bikin anak-anak ngerjain PR bersama, bikin grup. Dia bikin Zoom very easy bikin. Kelompoknya dia sendiri, belajar dalam kelompok, ya kan? Suruh bikin Zoom sendiri, nanti dikerjakan bersama, dipresentasikan. Jadi kayak kelas biasa, tapi serunya ada, tetap semuanya jalan. Ya. Ini juga bentuk-bentuk kreativitas. Ini kita bikinin di mana? Suruh aja bikin di rumah. Ya, kira-kira gitu deh idenya. Ini juga bisa jadi sebagai bentuk-bentuk kreativitas. Ya. Karena anak-anak sekarang, di usia sekarang ini lebih kepada sesuatu yang mudah dia pahami. Jadi kita harus cari cara. Atau bikin mind mapping. Ya, dan lain sebagainya. Silakan cari cara-cara mind mapping. Bikin cara-cara kreatif. Anak aja sendiri suruh bikin atau kita bikin, anak suruh bikin juga, jadi kreatifnya sama-sama, ya. Ini juga cara kreatif, bukan ini ya, tapi maksudnya tentang wayang, ya. Mengajar PPKN dengan wayang ini menang juga ini, ya. Silakan wayangnya, ini ilustrasi saja tentang wayangnya, ya. Best way to explain this problem is by using next thing you know, I get the soul of soul. Then I see the man, find the next off the air. Find the sugar that I ate so I can get the rest. Next thing you know, I get the cold sign. You find me around the world. Silakan cari cara untuk mengajarkan pelajaran. Suruh bikin anak, suruh bikin lagu dari satu teori, misalnya gitu. Suruh nyanyi deh di kelas daring kita. Ayo silakan, lagunya apa? Lagunya ini, boleh. Ayo mulai satu-satu ceritain, kan lucu tuh, seru, ya kan? Terus direkam, semuanya bagi-bagi, ya kan? It's fine. We should be creative, ya. Oke, saya masih ada waktu nggak Ustadz Suhairi? Kalau ada saya akan lanjutkan. Masih Ustazah, silakan. Masih ya, boleh ya. Oke, energinya masih banyak ini. Dari sisi manajemen ya, siapakah kepala sekolah? Kepala sekolah yang menginspirasi menghasilkan guru dan murid yang terinspirasi. You are a leader, kepala sekolah. Amanah yang besar untuk mengelola organisasi yang lebih besar daripada kelas. Ya, tapi bukan berarti jadi ini kita punya tim. Justru kita perlu merangkul guru-guru yang sudah menjalankan, memastikan target-target kita tercapai juga. Jadi ini adalah kerja bersama. Principals atau kepala sekolah should be the school optimist in chief. Kepala atau pemimpin keoptimisan. Pandemi COVID-19, ya sudah, kita terima. Kita nggak bisa komplain atas sesuatu yang terjadi, tapi kita beradaptasi, membangun keoptimisan dari para guru-guru, orang tua, murid, dan lain sebagainya, supaya bersama-sama.
tugas kepala sekolah cukup menantang, amanah yang besar, ya. Saya pinjam William Ochi. 7 kunci menuju sukses. Setiap kepala sekolah adalah wirausahawan. Ini kata Ochi ya. Setiap sekolah mengontrol anggarannya. Setiap orang akuntabel pada kinerja peserta didik dan anggarannya. Setiap orang mendelegasikan kewenangan pada bawahannya. Difokuskan pada hasil belajar siswa. Kita ingat hasil belajar siswa yang tadi adalah nggak cuman kognitif, apalagi Al-Irsyad kita butuh, dan tidak hanya Al-Irsyad, Indonesia butuh orang-orang yang berkualitas, yang punya hati, yang cerdas secara karakter, ya, punya karakter yang baik, punya kecerdasan. Setiap sekolah merupakan komunitas pembelajar. Bagaimana caranya kita membuat komunitas pembelajar? Siapa yang belajar? Kepala sekolah, guru, murid, orang tua murid. Karena ini adalah segitiga. Kita, kalau tadi siapa yang membangun karakter bangsa? Ada 7 unsur. Kita mengawinkan minimal 3 unsur. Bahkan di sini kita mengawinkan banyak unsur, tetapi Al-Irsyad ada lembaganya, lembaga sosial kemasyarakatan ada di situ. Ada orang tua murid, ada lembaga pendidikannya, ada 3 minimal. Tapi kita juga tidak bisa lepas dari pemerintah, dari media massa, dari sisi-sisi yang lain dari 7 unsur tadi, politik dan lain sebagainya. Keluarga punya pilihan nyata pada sekolah-sekolah yang punya keunikan yang beraneka ragam. Kitalah yang perlu memenangkan hati para keluarga agar menitipkan anaknya di kita. Kenapa itu perlu? Karena dengan kita dititipin amanah itu, kita bisa menjalankan peran-peran kita yang tadi tuh. Kamu umat terbaik. Manusia yang paling bermanfaat adalah manusia yang paling baik. Tupoksi kepala sekolah, para kepala sekolah mungkin mudah-mudahan ini yang paling baru ya, tapi kalau ada yang baru mohon maaf ya, ini yang saya punya. Banyak nih PR-nya, saya nggak akan bahas banyak-banyak ya. Intinya pengembangan ini supervisi sama manajerial. Bukan berarti tempat cari duit. Saya tidak hendak mengatakan itu. Tapi bagaimana jiwa kewirausahaannya. Orang yang inovatif. Jiwa kewirausahaan bukan buat cari duit yang dimaksud di sini. Bukan berarti kita nggak butuh itu. Tapi ini inovasinya. Rendahnya minat baca, program membaca, seluruh siswa diminta membaca 30 menit habis istirahat, misalnya gitu. Cari deh inovasi, kayak tadi tuh, inovasi-inovasi. Oh, inovasinya kalau kepala sekolah di tingkat sekolah, mendorong guru menjalankan di tingkat kelas. Guru mendorong siswa menjalankan di lingkungan siswa itu sendiri. Sekolah menjalankan di lingkungan sekolah dan juga di supporting sistemnya lainnya. Perilaku siswa yang belum mencerminkan mental pembelajar. Cari ya, gimana ya caranya ya? Menulis refleksi setiap hari 10 menit di akhir pelajaran. Whatever deh, ini bukan berarti seperti ini. Monggo silahkan. Inovasi.
kepala sekolah, beruntung di Al-Irsyad ada tim yang mendukung, nggak sendirian. Beruntung kita punya jaringan yang luas. Jadi kita belajar satu sama lain. Hari ini kita lintas ke Indonesia. Ini kesempatan kita untuk bisa belajar satu sama lain. Jangan cuma satu tempat yang keren, semuanya harus keren. Kita berikan sebagai dharma bakti kita untuk Indonesia yang lebih baik. Rendahnya minat siswa, kepedulian siswa pada masyarakat. Bikin community based learning, community service. Saya punya buku namanya PSR. Saya sosialisasikan terus-menerus PSR. Personal Social Responsibility. Ini di sini nih. Gimana ya nurunin siswa terjun langsung ke masyarakat? Pandemi ini kayak gimana? Pikir deh. Apa yang bisa kita lakukan untuk membuat anak punya community service? Oh, yang suka desain, bikin aja desain apa. Yang suka apa saja silahkan. Inovasi. Lomba inovasi guru TU murid. Jangan cuma guru doang, jangan cuma murid doang. Guru, kasih inovasi. TU, kasih inovasi. Saya ingat saya dulu pernah membantu satu lembaga, perusahaan pemerintah, dia mengadakan PGN yang saya tidak lupa ya, ada PGN waktu itu juga pemerintah waktu di zaman Presiden SBY, saya ada silakan masyarakat punya inovasi, jadi di sharing ya apa inovasinya. Sekarang juga sampai sekarang ada inovasi-inovasi dari lembaga-lembaga yang disalurkan melalui PAN, ya PAN, Kementerian PAN. Sekarang yang saya mau ceritain dari perusahaan, ya. Dari perusahaan tersebut, caranya semua bagian punya inovasi. Misalnya ya, bayangin resepsionis punya inovasi seperti apa? Supaya orang yang datang nyaman. Dia kan tahu masalahnya, inovasinya apa. Satpam, silakan pakai inovasi. Masalahnya apa? Orang jadi kayak gimana nih sama Satpam? Saran dia seperti apa untuk inovasinya? Oh, gini aja, misalnya waktu tutup pintunya kayak gini. Terserah dipikirin. Semua pihak punya inovasi, pikirin sendiri-sendiri dari masalahnya sampai inovasinya apa. Guru punya, murid punya. Jadi kita membangun kesadaran semua orang punya inovasinya sendiri. Siapa yang menggerakkan itu? Bukan guru, tapi sekolah, kepala sekolah. Bukan kepala sekolah mikirin sendiri, ajaklah diskusi juga. Barangkali gagasan-gagasan itu bisa muncul melalui brainstorming bersama. Gimana ya bikin supaya kelasnya seru kayak gini? Kita bisa bikin inovasi, nak. Kamu bikin ruangan belajarmu di rumah dengan inovasi terbaik. Apalah gitu, misalnya. Jadi anaknya seru kan mikirin tempat belajar yang paling seru gimana ya. Dia kalau ngelihat ruangannya boring, gimana caranya supaya seru. Jadi ada saluran yang terkait dengan inovasi, dibangunkan di anak-anak, ada apa, boleh. Inovasi bikin tempat belajar yang seru di rumah. Boleh. Inovasi kurikulum. Waktu, kurikulum, media pembelajaran, pembinaan personalia, terus-menerus. Bikin guru-guru untuk mesinnya jalan, kreativitasnya jalan. Kepala sekolah adalah manajer yang handal. Dia menyusun perencanaan sekolah bersama-sama tentu saja ya, dan lain sebagainya. Mengelola perubahan kurikulum. Kalau kurikulumnya nggak berubah, bagaimana ini? Nggak bisa. Perubahan kurikulum untuk kelas, untuk pendidikan yang lebih baik, terus-menerus. Beradaptasi dengan perkembangan kekinian. A leader
is one who knows the way, goes the way, and shows the way. Culture is the shadow of a leader. Jadi melalui budaya, pembudayaan. Budaya, jadi sekolah itu perlu membuat budaya sekolah. Budaya sekolah adalah bayang-bayang dari ada pemimpin, ada kepala sekolah itu. Jadi kepala sekolah pastikan budayanya ada, budaya itu dibuat, cari tahu bagaimana cara membuat budaya. Saya punya buku yang bisa menjelaskan cara membuat budaya. Lalu sosialisasikan atau apa budaya yang dimiliki oleh Al-Irsyad, cari di sana dan sosialisasikan, dan itu menjadi bayang-bayang kehadiran kepala sekolah bersama. Ini bukunya ya, sharing sedikit, mudah-mudahan pada tertarik. Membina hubungan dengan pimpinan Al-Irsyad. Ini penting sekali dari kepala sekolah itu. Membina hubungan dengan manajemen Al-Irsyad, karena ini ada di sana, ada di dalamnya. Membina hubungan dengan komunitas, community relations. Membina hubungan dengan lingkungan kita yang ada di lingkungan sekolah, masyarakat komunitas apa, komunitas pemain sepak bola, panahan, para lembaga-lembaga pendidikan, kampus-kampus, komunitas, apa saja, banyak yang bisa kita lihat nih, supaya komunitas bisa jadi ikut berbagi. Kenapa tidak? Pembelajaran sekali-kali kita hadirkan dosen atau guru tamu dari komunitas. Cari yang sesuatu yang kira-kira memungkinkan. Ini komunitas ini cara ngasuhnya gini. Saya nggak akan bahas, tapi ini perlu dilihat. Komunitas perlu diasuh, dirawat hubungannya. Kalau enggak, nanti pada saat kita butuh, kita juga sulit. Karena kita butuh dukungan dari komunitas supaya kita bisa ikut mendukung keberhasilan pendidikan di Indonesia. Apakah guru superhero? Allah telah memberikan manusia semua kelengkapan untuk jadi orang hebat. Ada mata, telinga, otak, kaki, tangan. Luar biasa semua ini modal buat jadi hebat. Tetapi kemampuan itu sedikit sekali dioptimalkan. Ini kayak gunung es, cuman sedikit, banyak banget kualitas diri kita yang masih bisa dioptimalkan, yang cuma sedikit digunakannya. Jadi, manusia itu, ada ahli yang mengatakan, diberi triliunan gen. Gennya triliunan. Gennya itu adalah kata Kazuo Murakami, dan saya yakin di dalam Islam juga meyakini, berpasang-pasangan. Gen bisa matematika, gen nggak bisa matematika. Gen bisa bahasa Inggris, gen nggak bisa bahasa Inggris. Gen bisa sepak bola, gen nggak bisa sepak bola. Dan kata Kazuo Murakami tinggal di on dan off, dinyalain, matiin. Kalau mau dinyalain, bisa sepak bola, bisa. Caranya ya belajar sepak bola. Kalau mau bisa bahasa Inggris, bisa. Mau dimatiin, nggak mau bisa sepak bola, bisa. Jadi, triliunan gen dalam tubuh kita ini siap buat dioptimalkan. Siap buat dioptimalkan. Terserah mau optimalkan, mau enggak. So, kalau ini manusia, kalau cecak, itu dia ya cuman bisa merayap doang, makan gitu. Dia nggak bisa main sepak bola. Kita bisa main sepak bola kalau kita mau.
Kalau kita mau jadi jago main sepak bola, bisa, ada caranya. Jadi, lifelong education itu kita lihat Iqra. Panduan pertama di dalam Islam Iqra. Belajar, baca dari gendongan ibu sampai ke akhir hayat. Apalagi pendidik mencintai belajar. Buat komunitas, buat hati kita tertarik belajar. Kita hanya bisa berbagi pada hal yang kita tahu. Makanya upgrade diri. Kalau gimana kita bisa berbagi yang kita tahu. Kamu umat terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia. Menyuruh pada yang makruh. Mencegah dari yang mungkar. Dan beriman kepada Allah. Ini ada di dalam Al-Imran. Manusia terbaik yang ngasih manfaat bagi orang lain. Kita juga punya buku panduan. Saya mau menyampaikan terima kasih guru. Guru, engkaulah cahaya itu. Kau pandu aku menjelajahi jagat dan keberkahannya. Guruku, engkaulah kedamaian itu. Kau sentuh jiwaku dengan ketulusanmu. Terima kasih karena engkau telah mengajarkanku tidak hanya melihat, tapi punya pandangan. Tidak hanya bermimpi, tapi gigih meraihnya. Tidak hanya hidup, tapi juga menghidupi. Tidak hanya berkarya, tidak hanya bekerja, tetapi juga berkarya. Guruku, doa tulus untukmu selalu. Demikian, terima kasih Ustadz-Ustazah semua, Ustadz Suhairi Umar. Terima kasih, saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.